banyak itu yang saya kenal dan yang saya lihat, mereka pergi dulu ke Jepang dengan biaya sendiri, sekolah bahasa Jepang, ya rata-rata setahun, setahun setengah atau 2 tahun. Nah nanti setelah sambil mereka kuliah di sekolah bahasa, nah mereka itu mencoba beasiswanya. Nah jadi potensi beasiswa itu sebenarnya lebih banyak ketika kita nyampe di Jepang. Nah beasiswa itu bisa macam-macam, dari pemerintah daerah, dari perusahaan swasta atau yayasan yang ada di Jepang gitu. Jepang merupakan salah satu negara di Asia dengan pendidikan terbaik. Pendidikan di Jepang yang menerapkan sistem pendidikan modern tetapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dan kebudayaan-kebudayaan di negara Jepang. Fokus pada kualitas, kedisiplinan, dan kejujuran membuat pendidikan di Jepang menjadi salah satu negara rujukan kepada pelajar-pelajar di negara Asia lainnya untuk dapat belajar di negara Jepang. Konnichiwa minasan, kembali lagi di Nakamura EduTalk. We share, we educate, we inspire. Episode kali ini kita akan membahas dengan topik Kenapa Jepang? Bersama dengan narasumber kita yang merupakan Kepala Koordinator Bahasa Jepang di Nakamura School dan beliau juga merupakan alumni penerima beasiswa penuh dari pemerintah Jepang. Bersama dengan saya di studio, Khairun Sensei. Khairun Sensei, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Sensei ya. Ini mungkin boleh menyapa sedikit Sensei dalam bahasa Jepang? Halo, konnichiwa minasan. Khairun desu. Nakamura gaku no Khairun. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Saya tahu artinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Khairun Sensei. Apa kabar? Ya, bisa jadi. Tebak-tebak Tapi aja. lebih tepatnya ini salam kenal gitu. Oh, salam kenal. Oke. Yoroshiku onegai shimasu. Berapa lama Sensei belajar bahasa Jepang kayak gini? Dulu saya belajar itu dari usia masuk kuliah ya. Mungkin 10 tahun atau 11 tahun lah sama ini. 11 tahun, ini udah tahun ke-11 belajar bahasa Jepang. Tahun ke-12. Tahun ke-12 senantiasa menggunakan bahasa Jepang juga ya Sensei ya. Oke, well Sensei, topik kita kan kali ini tentang kenapa Jepang. Mungkin saya akan langsung bertanya kepada Sensei. Sensei kan sebagai alumni penerima beasiswa penuh nih dari pemerintah Jepang. Dari Sensei secara pribadi, kenapa Jepang? Ya, pertama keinginan saya mau lanjut kuliah dulu ya, Miss. Dulu saya saat SMA sudah tertarik dengan bahasa asing. Namun berpikir kira-kira jurusan apa yang tidak terlalu mainstream begitu. Karena sempat terpikir bahasa Inggris, tapi ya siapapun pasti udah bisa bahasa Inggris ya. Dan kemudian saat itu saya lihat Jepang sudah mulai banyak berkembang budaya popnya. Dan salah satunya itu yang paling saya ingat adalah tahun 2011 saya pertama kali saya lulus dari sekolah. Itu Jepang sudah mulai masuk lagi budaya popnya ke Indonesia seperti JKT48, ya AKB48, anime-anime juga makin berkembang di Indonesia, makin banyak peminatnya. Event-event di Jepangan juga mulai bermunculan makin banyak, dan dari segi politik pemerintah Indonesia dan Jepang juga sangat akur gitu ya, sangat baik. Nah sehingga saya berpikir mungkin di masa depan sangat perlu orang-orang yang punya wawasan tentang Jepang, baik itu bahasa, budaya, dan mungkin nanti ke depannya bisa jadi jembatan gitu ya, penghubung antara Jepang dan Indonesia di berbagai bidang. Nah kebetulan karena saya berpikir Jepang juga sangat besar potensinya ya, saya pikir untuk masuk ke jurusan sastra Jepang. Dan ternyata pilihan saya tidak salah menurut saya, karena selama saya kuliah ya alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Jepang dan semakin memperkuat minat saya untuk menjadi penghubung Jepang dan Indonesia gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Ya udah saya persempit lagi, mungkin saya bisa jadi penjembatan hubungan Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan. Makanya saat ini pun saya bekerja di sekolah kan. Di Nakamura School yang memang juga menjembatani anak-anak Nakamura yang mereka bisa secara langsung juga belajar untuk menerapkan sistem pendidikan Jepang di Indonesia. Oke, Sensei, ini seru ini. Tadi Sensei kan mengatakan bahwasannya pertama kali berarti Sensei udah memang kuliah sastra Jepang. Iya, betul. Oke, sastra Jepang, apa yang pertama kali, mungkin ini untuk ada yang denger nih anak SMA ini. Oke, apa yang membuat Sensei pada kala itu kan masih tamatan SMA, pasti kan biasanya masih galau-galau mau jurusan apa. Kalau Sensei kan tadi mengatakan bahwasannya melihat potensi ke depannya. Pada kala itu selain itu adakah faktor lain yang kayak
Mungkin aji mumpung karena dapat beasiswa, atau mungkin karena ikut-ikutan teman, atau memang full dari sensei secara pribadi yang merasakan Jepang itu memang is the best choice. Oh, kalau pengalaman saya pertama saat saya SMA, sejak kelas 1 SMA ya, itu saya udah mulai ikut karate. Karate kan budaya Jepang ya, bela diri Jepang. Berarti memang udah cinta kali sama Jepang. Sebenarnya waktu itu ya biasa-biasa aja, karena cuma mengisi waktu luang karate ada gitu kan. Dan kemudian karate pasti menggunakan bahasa Jepang kan, misalnya kayak langkah kakinya, tendangannya, pukulannya gitu. Dan semakin lama ya saya tertarik aja dengan bahasa gitu, bahasa Jepangnya. Dan kemudian sambil saya belajar karate, saya juga mulai muncul minat belajar bahasa Jepang. Saya belajar mandiri. Kayaknya saya nggak bisa nih kalau cuma sampai di sini aja gitu. Dan ditambah lagi dengan potensi yang saya lihat itu ya semakin kuat minat untuk masuk ke sastra Jepang dan belajar di Jepang. Berarti cerita awalnya dari main karate. Bisa jadi awal mula awalnya kan ya kayak memang pertama kali mengenal Jepang itu dari karate, ternyata seru, makin dipelajari, didalami. Ini dulu waktu sarjananya itu di Jepang langsung ngambil atau bagaimana sastra Jepangnya? Sarjananya saya tetap di USU ya, di Universitas Sumatera Utara di Medan. Namun saya dapat beasiswa yang tadi disebut itu saat saya masih kuliah. Jadi sebenarnya saya udah dapat 2 kali kesempatan belajar di Jepang selama saya kuliah di USU. Pertama saya dapat 1 program dari Japan Foundation, belajar di Osaka sekitar 2 bulan. Kemudian di tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 beasiswa dari pemerintah Jepang di Tokyo Gakugei University. Nah, jadi program-program yang saya ikuti itu non gelar gitu. Jadi tetap saja yang gelar yang saya pakai yang dari Medan. Gitu. Tapi ya selama setahun dan 2 bulan itu ya saya mendalami ilmu yang saya pelajari di sini. Saya konfirmasi lagi apa yang saya pelajari benar enggak di Jepang seperti ini. Kemudian apa yang mau saya lakukan yang mungkin di Indonesia nggak bisa dilakukan ya saya lakukan semua di sana. Jadi artinya prakteknya langsung ya di negara Jepang. Nah, Sensei kan sudah ini kuliah di Jepang juga. Kita bisa bilang kan walaupun tuh setahun 2 bulan itu kan tetap juga merasakan pendidikan di sana. Dan juga saat ini yang kita ketahui bahwasannya kan Kairun Sensei juga menjembatani pendidikan di Nakamura School dengan pemerintah Jepang. Mungkin boleh sedikit sharing tentang gimana sih sebenarnya sistem pendidikan di Jepang. Mungkin hari ini yang mendengarkan mereka masih kayak penasaran dan pengen tahu apakah sistem pendidikan Jepang itu seperti pendidikan di Indonesia. Kita ketahui kan yang saya tahu ya, SD, SMP-nya, SMA juga sama, mereka harus 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah atas. Nah, bagaimana dengan kuliahnya dan bagaimana sistem pendidikannya? Kalau secara umum sih nggak jauh beda ya Miss. Dari seperti yang Miss bilang tadi, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan seterusnya ke jenjang pendidikan tinggi. Nah ya sampai di situ sih sama gitu. Tapi di Jepang terutama yang paling mencolok di SD ya, karena kita sekarang di Nakamura School yang saat ini SD-nya sering jadi pembicaraan ya. Ya jadi kalau di SD di Jepang itu kan sangat kuat dengan ada satu istilah Chitokutai. Chitokutai itu bagaimana untuk menyeimbangkan kemampuan akademik, moral dan fisik yang kuat gitu. Nah, dan mereka itu sangat baik di situ di tiga hal itu gitu. Nah, di Nakamura juga diterapkan. Di Nakamura sekarang kita coba terapkan juga. Gitu. Dan itu memang di Jepang sendiri mereka menerapkan seperti itu, makanya di Nakamura kita memfokuskan juga menerapkan 3 hal ini. Kenapa betul. 3 hal itu sangat penting sekali di pendidikan dasar anak-anak? Saya kira ketika anak-anak punya fisik yang kuat, mereka lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat ya. Jadi tidak ada alasan sakit ketika mau belajar. Kemudian juga untuk moral ya, ketika mereka sudah lulus dari sekolah, mereka bisa menempatkan ilmunya sesuai dengan moralitas yang dimiliki oleh negara itu ya. Gitu. Misalnya ada pun orang yang punya ilmu yang hebat tapi tidak bermoral. Misalnya orang pintar buat sesuatu dari bahan-bahan kimia tapi malah membuat bom. Nah, kita kan nggak mau jadi membuat generasi yang seperti itu ya? Gitu. Tidak bermoral seperti itu. Jadi ya pendidikan moral itu sangat penting dari pendidikan dasar gitu. Dan Jepang sangat baik dalam menyeimbangkan 3 hal ini, kekuatan fisik yang bagus, mental yang kuat juga gitu ya, akademik yang solid juga. Jadi saya kira bisa jadi contoh ya untuk Indonesia bisa berkembang gitu di bidang pendidikannya, terutama pendidikan dasar. Sensei, tadi kan kita bilang pendidikan dasar. Gimana dengan pendidikan tingkat lanjutan pertamanya sama menengah atas dan kuliahnya? Apakah juga masih fokus dengan Chitokutai?
Chitokutai. Chi-nya akademik, chi, toku hati, toku, moral, tai karada, tubuh ya, Oke. fisik. Ya. Chitokutai. Tai. Kita belajar sesuatu. Hai, Oke. soalnya. Nah, Ya sebenarnya itu bisa dibilang core-nya ya pendidikan yang sejauh ini saya tahu ya itu core di pendidikan Jepang. Jadi di tingkat SD tentu itu jadi hal yang sangat concern. Kemudian SMP dan SMA juga tidak meninggalkan itu juga. Makanya kalau kita lihat di film-film atau di drama Jepang kan mereka tuh banyak ada aktivitas olahraga, aktivitas di ekstrakurikuler ya. Kemudian juga mereka juga sering ikut olimpiade misalnya baik dalam negeri maupun internasional. Ya saya kira masih tidak jauh berbeda sama yang ada di pendidikan dasarnya. Oke. Nah dan pendidikan di tingkat tinggi ya mungkin sudah standar global ya. Nah, jadi mungkin mereka kayak memanen apa yang sudah mereka pupuk dari tingkat SD dan SMP dan SMA gitu. Oke. Jadi sudah tinggal aplikasi aja dari ilmu-ilmu mereka itu di universitas gitu. Jadi tapi pengalaman saya juga waktu kuliah di Jepang aktivitas seperti fisik ya kayak olahraga itu juga masih sangat banyak dilakukan oleh mahasiswa. Salah gitu. satunya. Seperti baseball, Oke. kemudian sepak bola, basket mungkin ya di beberapa kampus yang punya fasilitasnya. Nah, tapi yang paling umum kelihatan ya sepak bola dan baseball. Artinya tetap wajib ya. Itu apakah cewek cowok juga harus Cewek cowok ya tentu itu kan pilihan ya. Tapi saya yang pengamatan saya pribadi ya mereka ikuti itu semua gitu. Nah, jadi kalau yang cewek ya mungkin teman-teman saya dulu kalau nggak ikut yang olahraga ya mungkin aktivitas dance gitu atau musik gitu. Pokoknya ada aja aktivitasnya gitu. Yang mana untuk tidak hanya melatih akademik mereka yang C-nya tadi, tapi juga melatih fisiknya mereka kan berolahraga atau mungkin aktivitas lainnya yang menggunakan fisik gitu. Oke, begini Sensei, kalau misalnya kita bilang nih, kalau di masa kuliahnya kan pasti kan udah mulai banyak nih orang-orang yang berdatangan juga, termasuk Sensei dari Indonesia. Kan mungkin teman-teman penasaran, apakah kampus-kampus yang di sana itu didominan kebanyakan yang datang dari luar atau memang orang lokal? Atau tergantung kampus yang dipilih? Ya, saya setuju dengan yang terakhir sih. Tergantung dengan kampus yang dituju sih. Dan terutama juga di kampus yang di dekat kota besar ya, seperti Tokyo, Osaka, atau mungkin seperti di Nagoya gitu ya, Shizuoka. Ya tentunya masih besar porsi orang lokal ya, orang Jepang. Ya tapi porsi mahasiswa asing ya, terutama dari Eropa, Amerika dan sebagian Asia ya tentu juga masih besar mahasiswa yang ada di sana. Di gitu. mana itu Sensei? Kalau ya karena saya lebih lama tinggal di Tokyo ya tentu yang saya lihat Mungkin Tokyo karena ya. kita bilang ibu kotanya ya. Ibu kota, pusat pemerintahan, pusat ekonomi ya semuanya di situ pusatnya gitu. Oke, jadi karena dia pusat mungkin di situ lebih banyak pendatang yang terlihat, juga. ya. Jadi international students kemudian sama orang lokal semuanya bergabung menjadi satu. Iya. Nah, Sensei itu kan kebetulan Sensei dapat beasiswa dari pemerintah secara full. Gimana sih sebenarnya dengan biaya pendidikan di sana? Is it quite expensive? Ya, seingat saya kalau dia kampus negeri per semester kalau tidak salah itu mungkin kalau dirupiahkan ya dengan kurs saat ini sekitar 50 juta rupiah per semester. Pada kala itu pada ya. kala itu ya, saat itu saya 2015 dan terakhir kali saya berangkat ke Jepang 2023 ini awal tahun. Iya, ini baru-baru kan baru pergi. Ya, baru pulang juga. Ya, tidak jauh berbeda juga sih, sekitaran segitu. Kalau dirupiahkan sekitar 50 jutaan. Berarti mereka pendidikannya nggak naik-naik banget juga kan? Iya, saya perhatikan sih dari tahun ke tahun mungkin tidak terlalu besar ya gap uang sekolahnya gitu. Oke. Nah, kita balik lagi kalau kita ngomong Jepang ini kan memang sangat luas sekali. Ada nggak sih kualifikasi lulus di Jepang? Which kalau misalnya gini, setiap negara kan beda-beda. Ada negara yang mungkin sangat fokus dengan akademisi, dimana harus dengan nilai berapa baru lulus. Sedangkan kita ketahui bahwasanya Jepang adalah pendidikan yang fokus kepada kualitas, kedisiplinan, kejujuran, moral. Apakah hal-hal ini juga menjadi elemen yang sangat penting bagi mereka sebuah kelulusan? Ya tentu standar dasarnya tentu dari akademik ya Miss. Yes. Tetap yang diperhatikan selalu dari akademiknya gitu. Jadi bagi yang berencana untuk lanjut kuliah ke Jepang ya terutama dari tingkat SMA ya, kebanyakan pasti mau lanjut kuliah ke Jepang ya akademiknya yang perlu diperkuat gitu. Nah meskipun tadi saya udah cerita soal Jepang sangat
berusaha menyeimbangkan 3 komponen dasar ya, seperti ilmu pengetahuan, fisik yang kuat dan moralitas. Ya, tapi tetap yang bisa dilihat secara konkret tertulis ya akademiknya kan, Miss. Jadi ya. Iya, karena moral ini cukup abstrak. Moralnya abstrak gitu kan. Fisiknya ya kita lihat mungkin dia sangat berotot misalnya atau sangat punya bagus badannya, tapi ya tidak tahu di dalamnya ada sakit atau tidak, Miss. Oke. Yang bisa terukur dengan jelas ya yang akademik. Tetap akademiknya ya. Gitu. Baik. Nah, Sensei kan udah pernah nih dapat beasiswa dari Jepang. Mungkin ada teman-teman yang saat ini mereka juga lagi mencari-cari tahu, adakah cara yang paling mudah, tips dan trik untuk bisa mendapatkan beasiswa di Jepang? Nah, apakah berdasarkan dari pengalaman Sensei, haruskah mereka dulu belajar di sekolah Nakamura supaya memiliki sebuah pondasi yang kuat? Haruskah juga melakukan persiapan yang sangat matang? Atau udah gak apa-apa tinggal milih aja? Soalnya Sensei, saya mendapatkan info dan yang saya pelajarin, kalau kita mau kuliah di Jepang, kita at least harus bisa bahasa Jepang. Karena kalau tidak, kita harus mengambil kelas 1 tahun terlebih dahulu untuk mempelajari bahasa Jepang baru bisa kuliah. Bener gak sih? Atau gimana, Sensei? Iya, memang yang dibilang Miss tadi bisa dibilang hampir 99% ya, benar semua. Ya, karena bahasa Jepang itu kan negara yang sangat global sekarang ya, tapi mereka sangat masih menjaga bahasanya tentu, dan kampus mungkin sudah menawarkan perkuliahan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, tetapi kita kan hidup di Jepang yang mana orang-orang di sekitar itu belum tentu bisa bahasa Inggris semua. Mostly orang sana bisa bahasa Inggris gak sih? Tergantung tempat sih, tidak semuanya. Saya belum pernah ke Jepang soalnya cuma sampai ke Korea aja, jadi nanti pengen tahu kan. Iya, jadi kalau misalnya kita mau kuliah di Jepang, ya sangat disarankan untuk bisa berbahasa Jepang, karena yang menjadi pertimbangan saya kira ya, pendapat saya pribadi yang saya kira itu supaya memudahkan kita untuk hidup di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus ya seperti yang saya bilang tadi, ada international section di sana yang bisa membantu mahasiswa asing. Ya, dan pengalaman saya dulu, teman-teman saya mungkin bahasa Jepangnya belum terlalu lancar, mereka bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Dosen-dosen juga kadang-kadang ada mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah disampaikan bilingual, bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa Inggris saja, bahasa Jepang saja juga ada. Nah, jadi sebenarnya bahasa Jepang itu sangat dibutuhkan ketika hidup di luar kampus atau hidup sosialnya gitu ya. Nah, tentu saja ketika kita punya bahasa Jepang yang lebih advance, ya kita bisa ngambil mata kuliah atau mata pelajaran yang hanya disajikan bahasa Jepang. Ya tentu kan ada lebihnya ya, nilai lebih gitu. Nah, tapi kalaupun seandainya belum bisa sekarang bahasa Jepang, ya masih ada kesempatan belajar dulu. Ya, kita juga punya Nakamura Education Center. Oh iya, kita punya NEC ya. Ya, NEC yang membuka kelas untuk persiapan belajar bahasa Jepang. Atau ya belajar mandiri juga bisa ya sebenarnya, tapi kan kalau ada gurunya bisa mudah untuk dibimbing gitu. Nah, ya selain daripada itu tentu ya akademik kita gitu, sesuai dengan apa yang mau kita pelajari di Jepang. Berarti tips pertama saya kira harus tentukan dulu apa yang ingin dipelajari di Jepang. Nah, mau itu belajar dengan biaya sendiri atau dengan beasiswa, tentu itu dulu yang ditanyain. Ya, kamu mau belajar apa gitu. Nah, kalau cuma belajar bahasa Jepang ya kenapa harus ke Jepang? Di Indonesia juga udah ada kursus-kursusnya gitu kan. Nah, tapi apa nih yang spesifik kamu mau pelajari gitu. Nah, jadi harus tentukan dulu apa yang mau dipelajari, baru suplemennya ya bahasa Jepang tadi. Jadi tips dan triknya itu adalah pelajari dulu bahasa Jepang, karena nanti biar udah sampai di sana itu at least kamu itu udah mengerti lah dasar-dasarnya. Namun Sensei kan ada kualifikasinya juga kan. Kalau misalnya udah mengerti berarti udah bisa langsung masuk kelas tanpa harus 1 tahun lagi atau gimana? Tergantung kampusnya juga. Oh, berarti semuanya adalah tergantung. Nah, makanya saya bilang tadi, ketahui dulu apa yang mau dipelajari, tentukan di mana kampusnya dan kotanya. Nah, baru kita bisa chat. Sensei ada saran nggak? Apa itu? Ya, ada saran nggak kira-kira kampus yang seperti gimana supaya teman-teman ini ketika mau cari, kan kalau kita bilang tergantung ada bingung nih. Iya, mau milih mana kalau gitu saran mungkin. Saya kalau saat ini belum memiliki kemampuan bahasa Jepang yang advance atau masih sangat basic, masih sangat dasar, mungkin coba cari kampus yang punya penawaran mata kuliah itu yang bilingual gitu, ada bahasa Inggrisnya juga, yang bisa ada opsi. Jadi misalnya ada opsi
perkuliahannya bisa disajikan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi sambilan kuliah kita sambil belajar bahasa Jepang untuk menguatkan itu. Jadi ya tidak sayang waktunya gitu. Benar. Jadi kita harus belajar dulu lama-lama baru nanti di Jepang. Saya kira bisa sambilan. Oke, baik. Nah, apakah kalau seperti teman-teman yang mau belajar terus mendapatkan beasiswa full dari pemerintah, ada nggak sih akses atau caranya gimana? Kalau di Indonesia, terutama untuk yang dari SMA ya, mau lanjut ke Jepang, itu saat ini sih masih terbatas beasiswa dari pemerintah Jepang. Gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa memang yang diukur itu akademiknya dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berencana mau lanjut kuliah ke Jepang dan terutama mau ikuti seleksi beasiswa ini, ya kuatkan di akademiknya dulu gitu. Akademik sekolah. Akademik sekolah, karena nantinya juga ketika sudah lulus akan diberikan waktu 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang juga. Jadi tetap aja yang akademik pertamanya yang harus dikuatin gitu. Tapi tergantung kampus juga kan. Ada kampus yang harus mewajibkan kah 1 tahun tersebut belajar bahasa Jepang? Setahu saya semua? Sebagian besar ya. Sebagian besar. Kalau sebagian kecilnya saya nggak begitu ingat pastinya. Oke, baik. Tapi Jadi untuk lebih jelasnya ada di websitenya Kedubes Jepang sih. Oke, berarti kalau mau cari info beasiswanya di? Kalau beasiswa Max ya, pemerintah Jepang tentu di Kedutaan Besar Jepang. Atau di Konsulat Jenderal Jepang di Medan juga bisa. Oke, berarti bisa ceknya di websitenya langsung. Nanti kita langsung terterakan di sini website. Kali aja teman-teman mau belajar tentang persiapan beasiswa, mau di kampus mana, ada beasiswa apa aja, bisa dicek langsung di websitenya. Tapi ingat kalau Anda tidak memahami tentang Jepang, lebih baik dilakukan persiapan. Boleh langsung aja ke Nakamura Education Center. Tapi kalau misalnya anak Anda masih kecil, udah boleh diambil nih budaya-budaya Jepang diterapkan, yaitu di Nakamura School. Oke. Nah, Sensei, kan ini udah ngobrol tentang beasiswa dan semuanya. Menurut Sensei sendiri, mengapa Jepang menjadi rujukan sebagai negara salah satu negara di Asia yang memiliki pendidikan yang terbaik sehingga orang-orang memilih ya udah kuliah aja di Jepang? Berdasarkan dari mungkin pengalaman Sensei ataupun info yang Sensei tahu. Oke, mungkin ada banyak alasan ya, Miss. Mungkin dari yang paling sederhana dulu dari jarak ya. Jepang juga nggak terlalu jauh ya. Kalau dari Jakarta juga naik pesawat cuma 7 jam nyampe, beda waktu cuma 2 jam. Dari segi biaya juga mungkin tidak terlalu mahal ya kalau dibandingkan dengan kalau kuliah ke Eropa atau Amerika. Dengan kualitas yang mungkin nggak jauh beda sama mereka ya, Eropa dan Amerika. Kemudian Jepang juga kalau kita lihat mungkin data yang lebih rumit ya, lebih serius gitu. Kalau dari PISA ya, Program for International Student Assessment, nah itu per 3 tahun Jepang selalu menempati hasil yang di atas ya untuk hasil dari PISA ini. Nah, jadi PISA ini kan mengukur kemampuan siswa seluruh dunia itu di bidang akademik seperti literasi, membaca, kemudian matematika, kemudian juga ada lagi beberapa saya nggak begitu ingat. Dan Jepang ini selalu menempati posisi di level 3 atau level atas gitu. Jadi PISA ini ada 5 level. Ada below level 1, level 1, level 2, level 3, level 4. Dan Jepang itu selalu di level 3 yang di atasnya. Kalau nggak 3, 4, 5 gitu. Enggak, sampai 4 aja paling tinggi. Jadi kalau ya dia selalu ada di tingkat 3. Maksudnya kan dia below 1, 1, 2, 3, 4. Berarti di antara di 3 atau 4. Iya, kira-kira di situlah ya di atas. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan berarti mereka punya kemampuan akademik yang sangat bagus ya, Miss. Dan terutama orang-orang yang mau belajar yang berkaitan dengan hitung-hitungan yang eksak itu ya, saya kira Jepang bisa jadi rekomendasi gitu. Dan ya terbukti juga dengan teknologi mereka yang sangat mumpuni ya. Teknologi itu kan semua dihitung-hitung juga. Ada potensinya nggak sih? Kan ini kita bilangan rujukan karena mungkin Sensei melihat secara akademis mereka itu tidak kalah bersaing lah dengan negara Eropa lainnya. Karena dengan jarak juga dekat, harga juga masih terjangkau jika kita bandingkan dengan Eropa. Walaupun kita tahu di Asia ini salah satu negara yang udah sangat mahal tuh di Jepang. Dan gitu. Tokyo jadi salah satu negara dengan biaya hidup yang tinggi sih memang. Biaya hidupnya sangat tinggi kan. Itu kan menjadi consideration. Tapi kan solusinya bisa beasiswa. Nah, ada juga salah satu opsi, mungkin ya perlu modal di awal juga ya, Miss. Banyak itu yang saya kenal dan yang saya lihat, mereka pergi dulu ke Jepang dengan biaya sendiri, sekolah bahasa Jepang, ya rata-rata setahun setengah atau 2 tahun. Nah, nanti setelah
sambil mereka kuliah di sekolah bahasa, nah mereka itu mencoba beasiswanya. Nah, jadi potensi beasiswa itu sebenarnya lebih banyak ketika kita nyampe di Jepang. Nah, beasiswa itu bisa macam-macam, dari pemerintah daerah, dari perusahaan swasta atau yayasan yang ada di Jepang gitu. Beda dengan kalau kita hanya di Indonesia. Kalau hanya di Indonesia seperti yang saya bilang tadi kan hanya terbatas dengan beasiswa Max ya, pemerintah Jepang. Ini teman kamu pernah mengalami? Pernah. Okay. Teman saya sendiri pernah. Dan bahkan ya murid-murid kita di NEC yang saya ampu sebelumnya juga ada beberapa yang seperti itu. Jadi mereka jadi batu loncatan dulu ya. Memang batu loncatan perlu modal juga gitu, dengan modal finansial lah untuk untuk bisa membiayai pendidikan mereka selama setahun di sekolah bahasa tadi. Nah, tapi ya semuanya kan saya kira bisa kembali sih. Maksudnya modal tadi yang dikeluarkan saya kira bisa kembali dan bahkan berlebih gitu. Itu tips untuk Anda ya. Jadi datang aja dulu ke Jepang, kemudian beasiswa banyak di sana. Iya, banyak ya. Iya, pemerintah sana karena kayaknya mereka memang sangat menggenjot orang-orang untuk terus belajar. Iya, ya ada juga beasiswa yang menyasar spesifik ya, misalnya jurusan tertentu atau tanpa memandang jurusan siapa aja bisa. Ya itu semua ada datanya dari JASO. Japan saya lupa singkatannya sekarang tiba-tiba. Tapi JASO itu lembaga independen di Jepang yang membantu untuk mahasiswa asing. Oke, alright. Thank you banget loh Sensei. Jadi hari ini kayak membuka sebuah wawasan bagi kita kenapa Jepang. Alasannya memang udah sangat clear sekali dijelaskan oleh Sensei dari pendidikan dasar sampai pendidikan di akhir. Mungkin yang terakhir dari saya, Sensei boleh nggak kasih tahu potensinya? Ini kan dari tadi kan udah kuliah ini kan, orang tua ataupun mereka kan pengen melihat potensi secara mendapatkan pekerjaan, potensi secara untuk mendapatkan income. Nah, dari pengalaman Sensei sendiri. Kalau saya kira potensi lulusan Jepang ya saya kira sangat diminati ya. Apalagi beberapa waktu terakhir hubungan Jepang sama Indonesia itu sangat erat, terutama ada pendapat saya ya, mungkin bisa dikonfirmasi nanti dengan data-data lain. Jepang itu kan lagi membutuhkan banyak tenaga kerja dari asing ya, terutama dari Indonesia, dari Vietnam, dari Filipina dan lain sebagainya. Indonesia juga punya kelebihan demografi, jadi ya barter aja. Indonesia kirim orangnya, Jepang ya berikan gajinya gitu Miss. Jadi ada hubungan timbal balik di situ, dan orang-orang di Indonesia yang bekerja di Jepang juga ada peningkatan skill juga kan Miss. Nah, orang-orang yang belajar ke Jepang dan lulus dan mungkin akan memilih kembali ke Indonesia, ya saya kira bisa jadi jembatan-jembatan lainnya untuk menghubungkan orang-orang Indonesia ini ke Jepang gitu, atau corporate di Indonesia ke Jepang gitu. Tapi at least ini kan harus memiliki basic tentang Jepang punya knowledge ya. Iya, saya kira kalau udah belajar di Jepang pasti akan belajar budayanya juga di sana, kebiasaan-kebiasaan di sana juga gitu. Jadi potensinya itu sangat besar sekali. Jadi walaupun kamu nanti kuliah di Jepang, kamu sudah tamat, di sana itu potensi Anda untuk mendapatkan karirnya juga sangat besar. Iya, mau di Jepang mau di Indonesia saya kira sama aja. Kalau maksudnya bahkan mungkin lebih banyak di Jepang ya, karena mereka sangat butuh orang-orang muda gitu, yang produktif. Baik, terima kasih sekali Sensei. Dan sekarang teman-teman kita sudah mengetahui bahwasannya ketika kita mengambil keputusan untuk berkuliah di sebuah negara, penting banget bagi kita untuk mengetahui kualitas pendidikannya. Dan di Jepang yang merupakan salah satu negara di Asia dengan pendidikan yang terbaik, yang fokusnya kepada kualitas, kedisiplinan, kejujuran, dan memang sudah sangat terbukti. Bahkan pengalaman dari Khairun Sensei bukan hanya dengan kuliah saja, tapi potensi yang bisa Anda dapatkan setelah Anda menamatkan kuliah untuk mendapatkan pekerjaan itu juga sangat besar. Jadi biaya hidup yang sudah pernah mungkin dikeluarkan dan at least pendapatannya juga cukup setimpal ya, kita bilang seperti itu ya Sensei. Nah, kalau misalnya nih Sensei hari ini untuk menutup perbincangan kita, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang mendengarkan? Ya, pesan saya kalau sudah memutuskan untuk belajar ke luar negeri, terutama di Jepang, ya harus tentukan dulu tujuan kita dan stick dengan tujuan itu gitu Mas. Ya kalau sudah ada tujuannya, kita udah tahu tahapan selanjutnya yang kita lakukan apa gitu. Dan informasi sekarang juga sangat lebar, sangat mudah untuk didapat. Ya kalaupun tidak tahu, ya bisa bertanya. Apalagi kalau soal Jepang, ya bisa datang ke kita, ke Nakamura School atau ke Nakamura Education Center. Nakamura School juga ada membantu ya beasiswa Jepang ya? Mungkin
cuma apa ya, pemberian informasi aja. Oke. Tapi kalau di Nakamura Education Center ada menjembatani. Iya, misalnya mau lanjut ke sekolah bahasa Jepang, kita juga mengirimkan siswa-siswa ke sana. Oke. Baik Sensei, thank you so much for your time. Yeah, okay. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Bener gak sih kalau bilang Ya, arigatou gozaimasu. Oke, arigatou Gozaimasu. gozaimasu. Hai. Pelan-pelan lidah saya belajar ya. Hai, Thank you Sensei. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan pengalaman langsung dari Khairun Sensei, membuka mata kita secara lebar bahwasannya Jepang yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, tentunya juga menawarkan pendidikan yang standarnya juga tinggi, bukan hanya dalam sisi akademisi tetapi juga sisi dalam moral, kedisiplinan, kejujuran. Bahkan tadi kalau masih ingat dibahas dari awal, Jepang sangat menekankan tentang Chi Toku Tai. Ya, sudah pintar ya. Jadi akademisinya bagus, terus kemudian memiliki moral dan fisik yang bagus. Untuk Anda semuanya, ingat, tentukan dulu tujuan kamu, pengen kemana kuliahnya, dan ingat untuk menggali informasi. Apabila Anda butuh informasi lebih lanjut, Anda boleh langsung kunjungi di Nakamura Education Center atau langsung juga dengan Nakamura School. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye bye.